Selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Wah, 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 wah. Wamena, Masyarakat Adat Independen Papua, Komite Kota Agamua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar konferensi pers di Aula Sekretariat Manten, Jalan Patimura, pada Senin 1 Desember tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut yang dihadiri puluhan pemuda dan masyarakat adat ini, mengusung seruan utama, selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Dalam pernyataannya, Koordinator Lapangan Korlap Demsak, Kolago, menegaskan bahwa momentum 64 tahun Deklarasi Kemerdekaan West, Papua menjadi titik evaluasi terhadap perjalanan sejarah dan kondisi sosial politik masyarakat di tanah Papua. Kolago menjelaskan bahwa Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember tahun 1961. Namun, 19 hari kemudian, Indonesia mengeluarkan Tri Komando Rakyat Trikora untuk mengklaim Papua sebagai bagian dari Indonesia. Berbagai perjanjian internasional kemudian dibuat tanpa melibatkan rakyat Papua, termasuk Perjanjian New York pada 15 Agustus tahun 1962 yang menentukan masa depan Papua Barat. Menurut Kolago, kesepakatan tersebut dan proses penentuan pendapat rakyat Pepera 1969 dinilai tidak demokratis karena hanya melibatkan 1.025 orang dari total 809.337 penduduk yang memiliki hak suara. Yaitu satu orang satu suara, one man one vote. Pasal 12 dan 13 mengatur administrasi, transfer dan badan pemerintahan sementara PBB UNTEA ke Indonesia. Setelah pemindahan administrasi atau aneksasi yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 atas Papua Barat, Indonesia mendapat tanggung jawab untuk mempersiapkan, melaksanakan penentuan nasib sendiri dan pembangunan di Papua selama 25 tahun. Namun ternyata Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian New York. Indonesia malah melakukan pengundisian wilayah melalui berbagai operasi militer dan penumpasan gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat. Sebelum proses penentuan nasib sendiri dilakukan pada tahun 1969, tepat tanggal 7 April 1967, Freeport, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat, telah mendatangani kontrak karya pertamanya dengan pemerintah Indonesia secara ilegal. Klaim sepihak atas wilayah Papua Barat sebenarnya sudah dilakukan oleh kolonial Indonesia dengan adanya kontrak karya pertama Freeport 2 tahun sebelum Pepera. Pepera yang dilaksanakan pada tahun 1969 sungguh tidak demokratis dan penuh tipu daya. Kini memasuki 64 tahun deklarasi kemerdekaan bangsa West Papua, dan rakyat Papua terus diperhadapkan dengan situasi yang semakin parah dengan berbagai macam regulasi pro-kapitalis yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir, seperti Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang ITE, dan Otsus Jilid 2, Daerah Otonomi Baru, Undang-Undang TNI, dan Rancangan Undang-Undang Polri yang semakin mencekik kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan rakyat Papua secara khusus. Prabowo dan Gibran terus mengkonsolidasikan investor-investor dan militernya demi Indonesia Emas 2045. Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih melakukan transmigrasi besar-besaran ke Papua demi menjaga kedaulatan NKRI, sedangkan tanah West Papua dijadikan lahan operasi militer. Rakyat lari meninggalkan kampung halaman setempat, sementara bisnis TNI dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Proyek Strategis Nasional PSN yang merupakan kebijakan politik rejim Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh rejim Prabowo Gibran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Implementasi dari banyaknya PSN dan mega proyek industri ekstraktif membawa dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan lingkungan hidup dan masifnya perampasan tanah adat secara tersistematis oleh elit lokal yang di-backing oleh pemodal dan militer, dan jutaan hektar hutan adat sebagai basis kebudayaan dan juga sumber mata pencarian masyarakat adat yang mayoritas masih memiliki corak produksi komunal. Kebijakan eksploitasi rejim ini juga turut menyumbang besarnya angka deforestasi di Papua dan kerusakan lingkungan skala besar. Kerusakan lingkungan ini akan semakin memperparah pemanasan global dan krisis lingkungan secara global. Maka dari itu, kami masyarakat adat independen Papua, Komite Kota Agamua, dengan ini menyatakan sikap. 1. Tutup PT Freeport, BP LNG Tanjung, serta tolak pengembangan Blok Wabu, Blok Weilan, Blok Warim, dan Blok Bobara. 2. Cabut izin usaha kelapa sawit dan seluruh industri ekstraktif di seluruh wilayah adat Papua. 3. Mendukung pembangunan khusus pasar mama-mama Papua di seluruh tanah adat Papua.
4. Hentikan jebakan program transmigrasi ke Papua. 5. Cabut dan tolak otonomi khusus serta hentikan pembentukan daerah otonomi baru. 6. Hentikan proyek strategis nasional PSN berupa cetak sawah dan penanam tebu di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya yang merampas tanah adat rakyat Papua. Hentikan membayar korban pembunuhan oleh militer terhadap rakyat Papua dan mendesak pelaku harus diproses hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 8. Mendukung perjuangan masyarakat adat suku Abdi di Merauke. Mendukung perjuangan masyarakat adat Krimenawa. 10. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. 11. Cabut izin perusahaan yang bergerak di bidang tambang, batu bara, nikel, dan gas bumi yang tersebar di seluruh tanah adat Papua. 12. Mendukung semua perjuangan masyarakat adat di seluruh tanah Papua. 13. Segera hentikan upaya pemekaran provinsi di seluruh tanah Papua. 14. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di tanah Papua. 15. Hentikan pembunuhan orang Papua. 16. Stop perampasan tanah adat serta stop kriminalisasi masyarakat adat West Papua. 17. Indonesia stop ecocide, genocide, dan ethnocide di tanah Papua. Tutup Bandara Antariksa di Biak Papua. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat. 20. Tolak pengembangan Blok Wabu di Intan Jaya dan tutup semua perusahaan nasional juga multinasional di seluruh tanah Papua. 21. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM. 22. Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial. 23. Hentikan operasi militer di Duga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, Yahukimo, dan seluruh tanah Papua. 24. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri dan pelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap orang Papua. 25. Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 26. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat bagi bangsa Papua. 27. Kami mendukung perjuangan masyarakat adat di Indonesia melawan perampasan lahan oleh investor. 28. Masyarakat adat banyak berhak menentukan nasib sendiri sesuai konvensi PBB. 29. Mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan kolonial Israel. 30. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Akamua 1 Desember 2025.